Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2731. Karena wanita secantik dirimu yang mengundangku, sudah sepantasnya kita menikmati waktu bersama kan. Harvey York menatap Lexi York dengan rasa ingin tahu. Ia ingin melihat apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh wanita ini. Tanpa membuang waktu, ia langsung masuk ke dalam mobil dan mengenakan sabuk pengaman. Lexi tertawa kecil sebelum menginjak pedal gas. Ferrari 488 melaju kencang bagaikan binatang buas menuju jalan tol Huanceng. Garis pantai terlihat samar di balik hujan saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Harvey menoleh pada wanita di sebelahnya dan bertanya, "Nyonya York, kau tidak mungkin mengundangku hanya untuk menonton hujan kan? Aku juga tidak tertarik melakukan hal seperti ini dengan wanita tua. Kenapa tidak langsung saja kau katakan, apa tujuanmu datang menemuiku saat ini? Apa yang ingin kau bicarakan?" Lexi pun tidak berniat berbelit-belit. "Aku mendengar bahwa kau bisa menyembuhkan Selena Judd dan bahwa kau telah membuat kesepakatan dengannya," ujarnya. Harvey mengangkat bahu. "Kau tampaknya cukup tahu, Nyonya York, tapi apakah kau juga tahu bahwa syaratku adalah menghentikan Vince York dari menggunakan nama Selena?" Ekspresi Lexi berubah dingin setelah mendengar ucapan Harvey. Perkataannya terdengar sederhana, hanya menghentikan Vince untuk menjadi penerus Selena. Namun, dalam situasi tersebut, berarti Vince akan kehilangan haknya untuk menjadi kepala keluarga yang sah berikutnya. Itu sudah cukup untuk menghancurkan harapan Vince dengan satu syarat ringan dari Harvey. "Ada satu hal yang tidak aku mengerti, Tuan York. Kau sendiri adalah sosok yang luar biasa. Kau pasti tahu bahwa orang luar sepertimu tidak bisa ikut campur dalam urusan internal keluarga York, meskipun kau adalah orang yang berpengaruh." Lexi sedikit membuka bibir merah meronanya. Keluarga York Hong Kong sedang berada dalam masa transisi yang genting. Tampaknya tenang di permukaan, namun badai telah meletus. Jika beberapa tokoh berpengaruh dari Hong Kong atau Las Vegas ikut campur, mereka bisa terbunuh dalam sekejap. Lalu kenapa orang luar sepertimu ikut campur? Kau sedang cari mati. Lexi menekan pedal gas, membuat mobil melaju lebih cepat seiring dengan ucapannya. Ujung roknya tersingkap oleh hembusan angin, menampakkan kulit putih di kakinya yang menggoda. Harvey tersenyum sinis sambil memperhatikan upaya Lexi yang secara terang-terangan berusaha merayunya. Bisa dibilang, wanita yang satu ini benar-benar lihai dalam memainkan perannya. Usianya sudah tak muda lagi, namun ia masih berani menggunakan trik-trik semacam ini. Trik lama yang sudah sering ia gunakan. Sayangnya, Harvey tidak tertarik dengan tipu daya semacam itu. "Aku tidak tertarik dengan keluarga York Hong Kong. Aku juga tidak peduli apakah Vince naik ke tampuk kekuasaan atau tidak." Harvey bersandar santai di kursinya. "Tapi masalah terus saja datang menghampiri Ki. Sejak aku menginjakkan kaki di Hong Kong dan Las Vegas, sudah berapa kali Vince mencoba membunuhku. Kita semua tahu bagaimana dunia ini bekerja, Nyonya York. Kau tahu bahwa aku berkata jujur. Kalau saja Vince tidak terus-menerus membuat masalah, apakah aku akan peduli dengan sampah seperti dia? Karena ada orang kotor yang ingin menjatuhkanku, daripada membiarkan dia naik ke tampuk kekuasaan dan menyerangku sepenuh tenaga. Aku lebih memilih menamparnya sampai mati sebelum semua itu terjadi. Pola pikirku seharusnya cukup logis kan? Dan jika aku melawan, aku yang dianggap tidak masuk akal." Pada saat itu, senyuman main-main terlihat di wajah Harvey. Bab 2732. Mata Lexi York sedikit berkedut setelah mendengar Vince York disebut kotoran. "Seperti yang kau katakan, kami tahu bagaimana dunia bekerja, Tuan York. Hal-hal yang kau lakukan secara alami dibenarkan. Vince bersalah karena menentangmu sejak awal. Aku akan kembali dan memberinya pelajaran, dan aku bahkan akan membuatnya meminta maaf di depan pintumu. Tapi, sebagai gantinya,
aku harap kau menunjukkan ketulusanmu. Dengan cara ini, kita bisa mengubur kapak. Kalian berdua akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, bukan? Bagaimanapun, kalian berdua adalah talenta terbaik dari generasi muda yang setara dalam hampir semua hal. Jika kalian berdua benar-benar saling bertentangan, hanya orang lain yang akan mendapat manfaat dari situasi ini. Harvey tertawa kecil. Tunjukkan ketulusanku. Jangan terlalu jauh ke belakang, baru kemarin. Aku yakin kau tahu apa yang terjadi di Budokan. Apakah kau tidak tahu bahwa Scarlet Leto datang untuk membunuhku dengan sekelompok orangnya di tengah malam? Kau bilang kau ingin mengubur kapak, tetapi kau hanya mencoba membunuhku sejauh ini. Aku bertemu Selena Judd juga merupakan bagian dari rencanamu, kan? Harvey tampak main-main sebelum menunjukkan teks dari nomor tak dikenal di ponselnya. Berderit. Lexi secara naluriah menghentikan mobil setelah melihat teks tersebut, membelokkan mobil ke belakang di tengah hujan. Setelah menghentikan mobil dengan paksa, Lexi memelototi Harvey dan dengan dingin berseru. Siapa yang mengirimimu ini? Lexi dipenuhi amarah. Orang yang mengirimnya mungkin seseorang yang dekat dengan Vince. Jika itu masalahnya, itu berarti kekuatan lain di dalam keluarga York Hong Kong menginginkan Vince mati. Lexi bersuka cita. Dia merasa beruntung bahwa dia mencari Harvey saat ini. Harvey menunjukkan ejekan terang-terangan di matanya. Kau masih berpura-pura, Nyonya York. Kata Harvey dengan tenang. Bukan Vince yang mengirim pesan itu. Bukankah kau yang membuatku keluar untuk menyelamatkan Helena Hoffman dan bertemu dengan Nyonya Judd? Aku tidak tahu apakah kau berencana membuat Nyonya Judd membunuhku atau sebaliknya. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Rencanamu gagah. Aku meyakinkannya untuk menyelidiki masalah ini 10 tahun yang lalu. Aku yakin kau dan Vince pasti terlibat erat dengan dalang saat itu. Tunggu saja sampai kau mati. Harvey mengangkat bahu. Dia ingin Vince dan Lexi tahu tentang semua ini. Jika dia tidak memberi tahu Lexi tentang ini, keduanya akan mati tanpa mengetahuinya. Ekspresi Lexi terus berubah setelah mendengar kata-kata itu. Baiklah, Nyonya York. Aku tidak berpikir kau menunjukkan ketulusan sama sekali. Serunya. Kau terus licik terhadapku, tetapi kau memintaku untuk mengubur kapak. Jika kau benar-benar ingin berdamai, baiklah. Jika kau ingin aku melepaskan Vince, maka jadilah. Buat dia berlutut dan memohon di depanku. Aku mungkin mempertimbangkannya jika dia melakukan itu. Jika tidak, katakan padanya untuk membersihkan dirinya. Aku akan pergi mengambil kepalanya ketika aku mau. Ini salah paham, Tuan York. Aku bisa meyakinkanmu. Petik 2. Lexi segera sadar sebelum menatap tajam ke arah Harvey. Dia tidak tampak marah dengan kata-kata Harvey sama sekali. Aku bersumpah demi Tuhan. Kami jelas tidak mengirim pesan. Bab 2733. Aku yakin seseorang yang bekerja untuk Vince York yang melakukannya. Aku akan menyelidiki masalah ini dan memberikan pernyataan kepadamu. Harvey York tersenyum tenang tanpa memberikan jawaban. Lexi York menatap Harvey. Tatapan tajam di wajahnya telah lenyap, sepenuhnya digantikan oleh kelembutan dan kasih sayang. Tuan York, aku tahu kau tidak akan mempercayai apapun yang aku katakan. Namun, aku tetap ingin meminta sesuatu darimu. Tolong katakan pada Selena Judd bahwa kau akan membatalkan kesepakatan itu. Vince masih bisa menjadi anak yang baik untuknya. Jika kita semua menutup mata, kita bisa melewati masa-masa sulit ini bersama. Harvey tertawa terbahak-bahak. Apakah kau terlalu percaya diri dengan pesonamu, atau kau pikir aku pria mesum yang belum pernah melihat wanita sebelumnya? Kau pikir hanya dengan memakai parfum dan mengajakku jalan-jalan, kau bisa membujukku? Kalau kau menginginkan sesuatu, paling tidak kau harus berkorban untuk itu, kan? Kau benar-benar delusi jika berpikir bisa mendapatkan apapun tanpa kehilangan sesuatu. Wajah Lexi berubah memelas setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja kau akan mendapatkan imbalan, Tuan York. Jika kau memberitahu Selena hal itu. Jika kau bersumpah untuk tidak pernah melawan Vince lagi.
Aku janji permusuhan di antara kita akan segera berakhir. Mulai sekarang, kau akan menjadi tamu kehormatan kami dari Hong Kong dan Las Vegas. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di sini. Tak akan ada yang berani menyentuhmu. Selain itu, aku akan memberikan 15 miliar dolar kepadamu. Aku juga akan memberikan villa di perbukitan. Aku bahkan akan menyebutkan semua nama mata-mata cabang Dragon Palace. Kau bisa benar-benar mengendalikan organisasi itu. Uang, status, dan kekuasaan, semuanya milikmu. Tolong bantu aku dalam hal ini, Tuan York. Jika kau menginginkan hal lain, aku akan mendapatkannya untukmu. Lexi membuka sabuk pengamannya dan mendekatkan wajah cantiknya tepat di depan Harvey. Napasnya yang segar terasa menyentuh wajah Harvey saat itu juga. Belahan dadanya yang terbuka membuat siapapun bisa terpana dalam sekejap. Harvey tersenyum mengejek. Ia tak percaya bahwa wanita kelima dari keluarga York, sekaligus nyonya dari Dragon Palace negara H, rela menjual tubuhnya demi hal yang dianggap sepele ini. Sungguh konyol. Tanpa pikir panjang, Harvey dengan sinis bersandar menjauh dari wanita cantik di hadapannya. Nyonya York, aku paham bahwa kau dan Vince sangat dekat, tapi maaf, aku tetap tidak percaya. Ujarnya pelan. Lexi mengerutkan kening lalu sedikit membuka mulutnya. Kita masih membicarakan hal yang sama, Tuan York. Lagi pula, kau juga seorang York. Keluarga York dari South Light juga masih keluarga. Apakah kau benar-benar ingin melawan Vince sebegitu parahnya? Atau sebenarnya kau ingin menggantikannya? Jangan khawatir. Aku tidak tertarik menjadi kepala keluarga York Hong Kong. Jawab Harvey tenang. Aku hanya muak dengan semua perbuatannya. Dia bersekongkol dengan para pendatang dan mengkhianati leluhurnya hanya demi kekuasaan. Dia dengan tak tahu malu menyebut dirinya sebagai kepala instruktur negara H. Dia membunuh seorang anak kecil tanpa belas kasihan. Bahkan dia rela membuang kemanusiaannya hanya demi memanfaatkan wanita yang mencintainya. Katakan padaku, mengapa aku harus melepaskan orang bejat dan tak berhati nurani seperti itu? Bab 2734. Kau. Kata-kata Harvey York benar-benar membuat Lexi York kehilangan kata-kata. Ia tidak menyangka bahwa pewaris sempurna keluarga York, yang begitu dijunjungnya, ternyata sama sekali tidak berarti bagi Harvey. Lexi mencoba menenangkan diri sambil menarik napas dalam-dalam. Tidak ada jalan untuk mundur setelah semua yang terjadi. Ia menatap Harvey dengan pandangan lembut di matanya. Tuan York, semua yang kau katakan memang terjadi. Namun, kau seharusnya tahu bahwa orang dengan ambisi besar tidak akan peduli pada hal-hal remeh. Vince York melakukan semua ini karena ia tidak punya pilihan lain. Jika dia benar-benar menjadi kepala keluarga yang baru, aku percaya dia pasti akan melindungi warga perairan Tenggara demi negara H. Jika dia tidak memiliki ambisi dan rasa cinta tanah air sebesar itu, mengapa aku, sebagai nyonya dari Dragon Palace, mau membantunya sejak awal? Jika kau tidak mempercayai Vince maupun aku, seharusnya kau masih bisa percaya pada Dragon Palace kan? Ini adalah pilar negara H yang berurusan dengan kekuatan eksternal. Yang paling loyal kepada negara. Dragon Palace tidak pernah salah. Lexi terus mendekatkan wajahnya ke arah Harvey. Napas mereka kini saling bersentuhan. Aroma harum perlahan menyelimuti Harvey. Dulu, itu adalah aroma memikat namun menyegarkan. Dengan kelembutan dan wajah secantik lukisan, pria manapun bisa terpesona seketika. Tuan York, jika kau masih tidak puas dengan penawaranku, katakan saja apa yang kau inginkan. Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini dan berdamai. Jika kau bisa membiarkan Vince bangkit, aku akan memberikan segalanya untukmu. Harvey menatap wanita cantik di hadapannya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lexi adalah bibi dari Vince kan? Mengapa ia rela sejauh ini untuk keponakannya sendiri? Padahal dia adalah nyonya dari Dragon Palace. Statusnya sangat tinggi di Hong Kong dan Las Vegas. Mengapa dia harus merendahkan diri di hadapan pria muda sepertiku, bahkan rela menjual tubuhnya demi keuntungan? Ada yang tidak beres di sini. Mungkin mereka berdua. Sebuah dugaan luar biasa terlintas di benak Harvey.
Jika dugaan Harvey benar, maka bisa dipastikan Vince adalah orang yang benar-benar tak punya hati nurani. Tolong, Tuan York. Bantu aku kali ini. Sebelum Harvey sempat bereaksi, Lexi tiba-tiba jatuh ke pelukannya dan melingkarkan lengannya di leher Harvey seolah telah kehilangan seluruh kekuatannya. Pelukan lembut itu cukup membuat Harvey mengernyitkan dahi. Namun bukan karena tindakan Lexi, sebuah iring-iringan kendaraan tiba-tiba terlihat melintas di saat itu juga. Jendela tengah dari Toyota Alphard terbuka, menampilkan wajah Selena Judd yang tanpa ekspresi. Hanya sejenak, tapi pandangan Harvey dan Selena sempat bertemu sebelum iring-iringan itu menghilang di kejauhan. Dia yang mengatur ini. Harvey akhirnya sadar sepenuhnya. Semuanya hanyalah sandiwara Lexi. Mengemudi jauh-jauh ke tempat ini, lalu memberi pelukan hangat, semua itu hanya agar Selena bisa melihatnya. Lexi bahkan rela melakukan hal seperti ini demi menyelamatkan Vince. Bisa dikatakan bahwa hubungan antara keduanya jauh lebih dekat daripada yang terlihat. Dengan ekspresi dingin, Harvey menendang Lexi menjauh darinya. Asap. Lexi langsung mengunci pintu, memaksa dirinya dan Harvey terkurung dalam ruang sempit tersebut. Bab 2735. Harvey York menyipitkan matanya ke arah iring-iringan mobil yang mulai menghilang, lalu menoleh kembali ke arah Lexi York. Jadi semua ini hanya sandiwara agar Nyonya Judd melihatnya. Serunya dingin. Sekarang apa, setelah pertunjukan selesai, kau masih berniat mengurungku bersamamu? Kau tidak takut kalau aku menamparmu sampai mati? Harvey menilai wanita di depannya itu. Awalnya, dia hanya ingin masuk ke dalam mobil untuk menjebak Lexi dan menimbulkan kekacauan bagi Vince. Lexi pun memiliki rencana serupa. Ia ingin menghancurkan aliansi rapuh antara Harvey dan Selena Judd. Bisa dibilang wanita ini cukup cerdas, itu sudah terbukti dari taktik yang digunakannya. Sayangnya, semua taktik itu bagi Harvey tidak lebih dari lelucon semata. Selena sudah pergi, dan kau tidak bisa mengejarnya. Lagi pula, di luar sedang hujan. Kau tidak takut masuk angin, Tuan York? Lexi kembali ke tempat duduknya. Ekspresi lembut di wajahnya lenyap sepenuhnya. Ia menatap Harvey kembali dengan tatapan penuh kepercayaan diri, matanya bersinar tajam. Kau pikir semua ini akan berhasil? Harvey menenangkan diri. Nyonya Judd dan aku hanya bekerja sama demi keuntungan bersama. Dia menerima kesepakatan dariku bukan hanya karena aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Tapi juga karena dia ingin tahu apa yang terjadi 10 tahun lalu. Dia adalah wanita yang cerdas jika bisa bertahan di posisinya sampai sekarang. Kalau kau berpikir dia akan menyerah hanya karena melihat kita bermesraan di dalam mobil, berarti kau terlalu naif. Lexi tertawa kecil. Selena adalah nyonya keluarga York saat ini dan juga nyonya keluarga Judd Walsing. Sosok besar seperti dia tentu bisa melihat tipuan murahan seperti ini. Tapi, ada satu hal yang tidak kau ketahui. Selena sangat terobsesi dengan kemurnian. Ia tidak akan pernah bekerja sama dengan seseorang yang mencoba mengkhianatinya. Singkatnya, begitu dia melihat kita bersama seperti tadi, maka kau tidak punya hak lagi untuk menemuinya. Rencanaku memang sederhana, tapi sangat efektif. Kau orang yang kuat, jadi pasti tahu bahwa satu hal yang tak bisa kau miliki dengan kekuatan, status, atau kekayaan sekalipun, adalah hati seseorang. Harvey menghela napas setelah melihat wanita cantik di hadapannya berbicara dengan penuh keyakinan. Nyonya York, kau benar-benar sudah merencanakan semuanya dengan matang. Kau benar-benar kejam, menyerang hati seseorang seperti itu. Lexi menunjukkan senyum manis. Terima kasih atas pujiannya, Tuan York. Harvey menyipitkan mata. Tapi, bicara soal hati, sepertinya kau pun tak lebih tahu dariku. Seorang wanita mungkin terobsesi dengan kemurnian. Tapi jangan lupa, aku dan Nyonya Judd bahkan belum saling mengenal sebelum hari ini. Aku bukan suaminya, bukan pula anaknya. Apa yang lebih penting? Kemurnian, atau kemarahan yang membara selama 10 tahun terakhir? Menurutku, dia lebih tahu mana yang benar dibandingkan kita berdua. Kau pikir aku tidak tahu? Lexi tertawa lepas. Tentu aku tahu.
Tapi ada satu hal yang mungkin juga belum kau ketahui, kakakku yang keempat sangat membenciku. Kau pikir dia akan membiarkan pria menyebalkan yang berurusan denganku mendekati pacarnya? Bab 2736. Mana buktimu? Harvey York tetap tenang dan tak menunjukkan emosi. Kau pikir hanya karena aku masuk ke mobilmu, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kita berselingkuh. Kakak keempatmu adalah kepala keluarga York, ingat. Kau pikir dia benar-benar naif. Dia pasti akan mempercayainya. Jawab Lexi York dengan senyum tipis. Aku tahu dia sangat membenciku, tapi dia paling peduli pada reputasi keluarga. Kalau aku menangis di depannya dan mengatakan bahwa ada pria bodoh yang mencoba menodai kehormatanku dan menjatuhkan Selena Judd. Dengan sedikit saja bukti, aku yakin dia pasti akan mengejarmu. Dan, Tuan York, percayalah, bukan hal sulit bagiku untuk menciptakan bukti itu. Pilihannya hanya dua, kau berlutut dan memohon agar dijadikan pelayan Vince York. Atau kau mati. Harvey mengangkat tangannya dan menatap telapaknya, lalu memandang Lexi dengan ekspresi main-main. Lexi, kau tahu apa arti dari terlalu pintar sampai merugikan diri sendiri? Aku sangat tahu siapa dirimu sebenarnya. Dengan cara-cara seperti ini, tidak mungkin kau mengungkap semua rencanamu padaku begitu saja. Kau bahkan menghina aku di hadapan langsung. Tujuanmu pasti ingin memancing emosiku agar aku menamparkan wajahmu kan? Kau pikir aku tidak akan melihat kamera yang kau pasang di kursi belakang? Atau mungkin, kau pikir aku tidak tahu hubungan tak pantas yang kau miliki dengan keponakanmu sendiri, Vince? Harvey lalu meraih bantal boneka yang ada di kursi belakang dan merobeknya sebelum Lexi sempat menghentikannya. Di bagian mata boneka tersebut, terlihat jelas sebuah kamera kecil dan alat perekam suara. Semua ini demi kekasih kecilmu. Kau benar-benar kejam ya. Kau berusaha memutus hubunganku dengan Selena, lalu memaksaku melakukan tindakan terhadapmu. Kalau aku melakukannya, kau tinggal mengedit rekaman ini dan menyebarkannya secara daring, atau mengirimkannya pada Tuan York melalui saluranmu. Kau akan memiliki bukti bahwa aku melakukan kekerasan terhadapmu, bahkan sebelum aku sempat melakukan apapun. Jika itu terjadi, dari nenek York sampai pengurus keluarga, mereka akan prioritaskan untuk menghabisiku. Kalau situasinya sampai sebesar itu, insiden 10 tahun lalu tak akan ada artinya lagi. Ini benar-benar bencana besar. Sebuah pengalih perhatian yang sempurna. Agar rencanamu berhasil, aku harus mati atau diusir dari Hong Kong dan Las Vegas. Kalau itu terjadi, Vince bahkan bisa naik ke tampuk kekuasaan secara sah. Kata-kata Harvey yang tenang perlahan menguliti rencana Lexi, mengungkapkan kebenaran satu per satu. Layaknya wanita kelima keluarga York dan nyonya dari Dragon Palace, setiap rencana Lexi saling berkaitan. Namun, semua rencana itu tak lebih dari mimpi konyol dan naif bagi Harvey. Semakin Harvey bicara, rona wajah Lexi semakin pucat. Ekspresi murka pun muncul di wajahnya pada akhirnya. Brak. Harvey menghancurkan kamera dan kartu memori itu, lalu memeriksa seluruh bagian mobil dengan seksama. Bahkan pakaian dalam Lexi tak luput dari penggeledahan. Harvey menatap Lexi dengan dingin saat ia menyisir tubuh wanita itu dengan penuh kecurigaan. Bab 2737. Kau benar-benar luar biasa, Tuan York. Ekspresi Lexi York berubah masam saat melihat Harvey York memeriksa setiap peralatan yang ia bawa. Ia mengernyit dan menatap Harvey dengan mata menyipit. Pantas saja Vince York pun bisa kalah darimu. Ucap Lexi dingin. Kecerdasanmu, keahlianmu, dan keberuntunganmu sungguh luar biasa. Orang biasa tak akan bisa menyamainya. Aku terus memprovokasi dan mengganggumu, tapi kau melihat semuanya tanpa kehilangan kendali. Aku harus mengakui, kami benar-benar meremehkanmu. Tapi itu hal yang baik. Akan lebih menyenangkan menghancurkan pria sekuat dan setangguh dirimu. Lexi kemudian menginjak pedal gas dan melaju ke gerbang tol Huan Cheng sebelum membuka kunci pintu. Cepat keluar dari sini. Harvey membuka pintu dan melirik ke arah Lexi. Jangan khawatir, Nyonya York. Ujarnya santai.
Mumpung kita sudah sampai di sini, aku tidak keberatan bermain lebih lama denganmu. Tapi, ngomong-ngomong, kau sudah cukup tua sekarang. Kuharap kau masih punya suplemen. Kalau tidak, kau tak akan punya tenaga untuk bermain denganku. Mendengar sindiran soal usia, wajah Lexi langsung berubah masam. Harvey pun keluar dari mobil dan berjalan menuju sisi pengemudi. Aku penasaran, Nyonya York. Ucapnya sambil menyipitkan mata. Apa kau semacam masokis atau bagaimana? Kau benar-benar ingin aku memukulmu. Lalu kenapa? Kau cuma bocah tampan tak berguna. Aku memberimu kesempatan. Tapi apa kau berani memukulku? Bahkan kalau kau punya keberanian para dewa, kau takkan berani menyentuhku. Prince York. Kepala keluarga York. Kau hanya permen di mataku. Sialan kau. Plak. Sebelum Lexi menyelesaikan kalimatnya, Harvey langsung menamparkan wajahnya dengan tangan kiri. Terdengar suara tamparan yang nyaring dan jelas. Seketika, bekas telapak tangan merah terang muncul di pipi Lexi. Lexi membeku, menatap punggung Harvey, lalu memiringkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak sambil menutupi wajahnya. Kesedihan, kebencian, dan kegilaan bercampur di dalam dirinya saat itu. Namun, ketika Harvey sudah berjalan melewati gerbang, Lexi, yang sebelumnya seperti kehilangan akal, seketika kembali tenang. Sekilas rasa jijik muncul di wajahnya sebelum ia mengangkat ponsel dan menelepon seseorang. Halo, ini aku. Aku terima kesepakatanmu. Gerbang tol Huancheng sepi pengunjung. Karena badai, hampir tidak ada orang yang terlihat di sekitar situ. Mobil pun jarang melintas. Di area parkir, ada sebuah taksi dengan lampu darurat menyala. Seorang pria parubaya botak tertidur sambil bersandar di setir. Harvey melirik taksi itu, lalu melihat ponselnya. Karena tak ada sinyal, ia pun terpaksa mengetuk jendela taksi. Brengsek. Tidak lihat aku sedang tidur. Sang sopir jelas sedang dalam suasana hati buruk karena dibangunkan. Begitu melihat penampilan Harvey, ia langsung menunjukkan wajah penuh ejekan, menyimpulkan bahwa pemuda itu bahkan tak mampu membayar taksi. Harvey hanya menoleh balik dan melemparkan 2 lembar uang senilai $250 ke kursi depan. Antarkan aku ke Hotel Three Seasons. Begitu melihat uang itu, mata si sopir langsung berbinar. Ia buru-buru keluar dari mobil, membukakan pintu dengan hormat untuk Harvey, lalu memberikan sebotol air mineral Evian sebagai bentuk penghormatan. Bab 2738. Harvey York menatap tenang ke arah sopir sebelumnya yang duduk di bangku belakang sambil mengamati situasi secara keseluruhan. Semua yang terjadi hari itu rupanya sudah direncanakan oleh Lexi York. Hal ini cukup membuat Harvey terkejut. Untungnya, Harvey juga memiliki rencana sendiri. Melihat bagaimana situasi berkembang, posisi Harvey untuk saat ini masih cukup aman. Tamparan di akhir itu bukan hanya sekadar pelampiasan amarah Harvey, tapi juga sebagai pernyataan tegas kepada Selena Judd. Tamparan itu menyiratkan bahwa dirinya dan Vince York benar-benar tidak bisa disatukan. Itu juga menunjukkan tekadnya untuk menyingkirkan Vince sekali dan untuk selamanya. Dengan begitu, seorang wanita yang begitu terobsesi dengan kemurnian seperti Selena akan tetap bersedia bekerja sama dengannya. Soal bagaimana berita itu bisa sampai ke telinga Selena, Harvey sama sekali tidak peduli. Ia yakin, Selena pasti sudah waspada sejak awal saat melihatnya bersama Lexi di jalan tol. Mungkin beberapa pengawal Selena juga melihat momen saat Harvey menamparkan Lexi. Jika Selena sama sekali tidak mengantisipasi hal tersebut, maka dia pasti benar-benar buta. Setelah merenung sejenak, dan untuk menegaskan maksudnya, Harvey pun memutuskan untuk menelepon. Sopir di depan langsung mematikan suara audio begitu menyadari apa yang dilakukan Harvey. Di saat yang sama, ia menaikkan kaca peredam suara agar Harvey bisa melakukan panggilan dengan nyaman. Harvey melemparkan uang $250 lagi ke kursi sopir dengan tatapan kagum. Panggilan itu langsung diangkat. Siapa ini? Sebuah suara lembut namun berwibawa terdengar dari seberang. Ini aku, Harvey. Jawabnya.
Kebetulan sekali kita bertemu di Tol Huancheng, ya. Aku sedang terburu-buru dan melakukan sesuatu yang mungkin keterlaluan. Sepertinya aku butuh bantuanmu untuk meredakan situasi ini. Masalahnya seperti apa? Tanya Selena dengan nada dingin. Ia tersenyum. Aku menamparkan Lexi karena marah. Sepertinya dia mengirim orang-orangnya untuk menyerangku tadi. Tolong bantu aku. Aura dingin Selena sedikit mereda. Tak perlu mengatakan hal seperti itu, Tuan York. Balasnya tenang. Aku yakin kau adalah orang yang berhati-hati. Jika kau sampai menamparnya, pasti kau sudah tahu konsekuensinya. Kau meneleponku dan mengatakan semua ini untuk memberitahuku bahwa kau tidak berselingkuh dengan Lexi, dan tidak berbaikan dengannya kan? Kau tak ingin kejadian di Tol Huancheng memengaruhi hubungan kita kan? Harvey tak bisa menahan diri untuk menyatukan kedua telapak tangannya dengan rasa hormat. Kau benar-benar cerdas, bisa langsung melihat rencana kecil seperti itu. Aku sungguh meremehkanmu. Setelah hening sejenak, Selena akhirnya menjawab. Tenang saja. Aku sangat mengenal iparku. Demi keuntungannya sendiri, dia bisa melakukan apapun. Dia pasti akan melakukan segala cara demi Vince juga. Kita tidak bertemu secara kebetulan. Semua ini sudah ia rencanakan. Dia mencoba memanfaatkan obsesiku demi melemahkan hubungan kita. Tapi dia tidak tahu bahwa aku rela melakukan apapun untuk mengungkap kebenaran 10 tahun yang lalu. Beberapa obsesi belaka tak akan membutakan penilaianku. Yang paling penting bagiku saat ini adalah kebenaran. Bab 2739. Harvey York menampilkan senyum tipis. Aku akan berbicara terus terang, Nyonya Jude. Selain kebenaran, kamu memerlukan dua hal lainnya. Apa lagi yang aku butuhkan? Selena Jude tampak jelas mengernyit di seberang telepon. Yang pertama, kamu memerlukan dukungan penuh dari Tuan York. Kita berdua tahu bahwa para petinggi keluarga terlibat dalam insiden 10 tahun yang lalu. Jika kamu tidak mendapatkan dukungan penuh dari Tuan York, maka sekalipun kamu menemukan kebenaran, itu akan sia-sia. Kamu bahkan bisa mati tanpa hasil. Yang kedua, kamu harus menyiapkan seorang pengganti. Begitu Vince York disingkirkan, seseorang harus menggantikannya. Dengan begitu, keluarga York tidak akan kacau setelahnya. Kamu dan Tuan York akan dapat mengelola keluarga dengan lebih baik. Kalian berdua masih muda. Aku percaya jika diberi waktu 20 tahun lagi, kalian akan memiliki anak yang cukup dewasa untuk mengambil alih posisi tersebut. Secara tersirat, Harvey menyatakan bahwa Vince adalah pelaku di balik kejadian 10 tahun lalu. Selena terdiam cukup lama di seberang sana. Tuan York, aku akan mempertimbangkan apa yang kamu katakan. Kamu juga harus menjaga keselamatan dirimu. Lexi adalah wanita kelima dari keluarga York, tetapi dia juga merupakan nyonya dari Dragon Palace. Jangan tertipu dengan penampilannya yang murni dan polos. Sudah tak terhitung pria yang tewas di hadapannya selama bertahun-tahun. Jangan sampai kamu mati sebelum kebenaran terungkap. Harvey tertawa kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Jawab Harvey dengan tenang. Lexi tidak akan cukup kuat untuk membunuhku. Satu lagi. Aku akan memberi tahu suamiku tentang ini. Kami akan mengundangmu makan malam di Villa Taman suatu saat nanti. Ujar Selena santai. Harvey terdiam sejenak, lalu tersenyum. Tentu. Saat kalian berdua memiliki waktu luang, aku pasti akan menyisihkan waktu. Apapun yang terjadi setelah ini, setidaknya kamu telah menyembuhkan sebagian penyakitku. Aku bisa tidur nyenyak beberapa hari ke depan. Kata Selena dengan nada lembut. Aku akan secara resmi mengundangmu ke pesta ulang tahun Nenek York. Aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa teman di sana. Harvey tertawa kecil. Ia tahu ini adalah cara Selena untuk membentuk aliansi dengannya. Ia tidak tertarik sama sekali pada ulang tahun Nenek York, namun ia juga tidak menolak undangan tersebut. Walaupun aku masih menentang keluarga York Hong Kong, aku pasti akan hadir tepat waktu jika kamu yang mengundang. Setelah menutup telepon, Harvey memejamkan mata dengan tenang. Ia tahu persis apa arti dari undangan Selena dan Tuan York.
Selena telah memperoleh bukti dalam waktu yang sangat singkat dan berhasil meyakinkan suaminya. Kemungkinan besar, saat ini sang suami sedang memverifikasi informasi tersebut. Setelah itu, Harvey tentu harus hadir dan bersantap bersama. Harvey sangat terkesan. Keluarga York benar-benar memiliki air yang dalam. Bahkan jika dewa perang sekalipun terlibat dengan keluarga York, mereka mungkin sudah mati sebelum menyadari apa yang terjadi. Tentu saja, Harvey bukanlah dewa perang. Tidak ada satupun anggota keluarga yang akan melihat ke arahnya. Harvey tidak akan membiarkan seseorang seperti Vince mengambil alih keluarga, apapun yang terjadi. Tidak termaafkan baginya untuk menyamar sebagai kepala instruktur dan terus-menerus berseberangan dengan Harvey. Terlebih lagi, berkonspirasi dengan kekuatan luar benar-benar telah melewati batas Harvey. Jika orang-orang dari kalangan atas dapat menjual negara mereka sendiri dan bersekongkol dengan musuh hanya demi kepentingan pribadi, negara itu sendiri akan runtuh dalam sekejap. Harvey berjuang di medan perang Euro-Amerika agar negara H dapat berdiri di puncak dunia. Dia tidak berjuang demi para pewaris kaya yang kabur dari negara bahkan sebelum mereka sempat mengkhianati bangsanya sendiri. Bab 2740. Saat Harvey York sedang memikirkan masalahnya dengan Vince York, ia merasakan mobilnya berguncang hebat. Jalan yang tadinya datar mendadak menjadi sangat bergelombang. Harvey membuka matanya dan melihat sekeliling. Di mana sebenarnya kita ini? Ucapnya sambil tertawa kecil. Atau lebih tepatnya, siapa yang kau layani? Kemana kau membawaku? Jalanan yang sudah bertahun-tahun tidak dirawat terlihat di depan. Banyak tanda peringatan di sekeliling jalan, namun semuanya sudah berkarat. Saat Harvey mengajukan pertanyaan, sang sopir langsung menginjak pedal gas, menabrak pembatas jalan, dan melaju dengan kencang. Harvey tetap tenang meski melihat tatapan nekat di wajah pengemudi itu. Apa yang kau lakukan? Menuju kematian, tentu saja. Sopir itu tertawa terbahak-bahak sebelum darah hitam menetes dari sudut mulutnya. Begitu kau masuk ke mobil, takdirmu sudah ditentukan. Kematian tidak akan menunggu saat ia datang menjemputmu. Aku akan mengantarmu sekarang, Tuan York. Nyonya York mengirimkan salamnya. Sopir itu menginjak pedal gas sekuat tenaga sebelum memiringkan kepalanya secara paksa. Tubuhnya sudah tidak bernyawa saat itu juga. Mobil tersebut langsung terbang keluar dari jalan dan tercebur ke dalam perairan. Harvey menggelengkan kepalanya. Ia tahu Lexi York memang ingin membunuhnya, namun tidak menyangka kalau wanita itu begitu tidak sabaran. Meski begitu, bagaimana mungkin nyawanya bisa diambil dengan trik anak-anak seperti ini? Lexi dan Vince memang orang-orang besar dengan status luar biasa dibandingkan yang lain. Namun di mata Harvey, cara mereka menangani masalah justru memalukan. Saat mobil melayang di udara, Harvey menendang pintu yang terkunci dan keluar tepat sebelum mobil itu tenggelam ke dasar laut. Dalam waktu bersamaan, mobil tersebut langsung meledak. Serpihan logam berterbangan kemana-mana, sementara asap tebal membubung tinggi. Sungguh luar biasa. Harvey menyelam sekitar 30 kaki ke dalam laut dan berenang 30 kaki lagi sebelum muncul ke permukaan. Sejak awal, Harvey sudah merasa taksi itu mencurigakan. Ia belum ingin memastikan siapa dalang di balik semua ini, termasuk kekuatan lain yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Tepat saat Harvey hendak berenang ke tepi, sebuah kapal pesiar mewah mendekat dari kejauhan. Banyak orang mengenakan pakaian selam hitam tampak memegang tombak dan mengawasi sekeliling. Begitu merasakan aura niat membunuh, Harvey langsung menyelam kembali ke bawah permukaan. Harvey ada di sana. Swoosh, swoosh, swoosh. Hampir bersamaan, puluhan tombak meluncur langsung ke arah Harvey. Meski terbatas dalam gerakannya di bawah air, Harvey masih mampu menghindari rentetan serangan tersebut dengan selisih tipis. Ia mengambil sebuah tombak dan berenang cepat menuju kapal pesiar. Swoosh, swoosh. Dalam hitungan detik, beberapa mayat terjatuh dari kapal pesiar setelah terdengar jeritan kesakitan. Air laut seketika berubah merah darah. Seluruh kapal pesiar menjadi sunyi senyap.
Tak ada yang menyangka bahwa Harvey masih mampu melawan dalam situasi seperti itu, bahkan membunuh 3 orang ahli mereka. Orang-orang di atas kapal langsung mengeluarkan senjata dan dengan panik menembakkan peluru ke seluruh permukaan laut di sekitar mereka. Pev, pev, pev. Peluru-peluru meluncur ke dalam laut tanpa banyak hambatan, namun tetap saja pemandangan bekas tembakan yang muncul di permukaan air sangat mengerikan.